Ya, pada pagi hari ini kita semua hadir kembali dalam ibadah raya. Kita sudah ada di bulan Desember yang luar biasa, saudara ya. Kiranya terus naikkan iman harap kasih kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya di momen-momen, tidak hanya di hari Natal sebetulnya ya, tetapi kita mau lebih bergairah terus dengan Tuhan. Kita mau mengasihi Dia, kita terlebih bersyukur karena di bulan Desember ini kita tetap dalam keadaan baik, sehat, terpelihara dengan sempurna. Semua karena Tuhan baik. Percayalah, segala masalah persoalan kita bersama dengan Tuhan Yesus pasti akan kita lalui bersama. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Bapak Ibu, yuk kita bersemangat ya. Pagi hari ini, hari yang baru, Tuhan berikan nyawa, kesehatan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah pagi ini kita satukan hati, kita berdoa memuji menyembah Dia. Haleluya. Ayo bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Anak anugerah-Mu, kasih setia dan rahmat-Mu yang baru Tuhan. Kau nyatakan Bapa buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, tak apapun juga pergumulan permasalahan kami. Oh Tuhan Allah kami yang Maha Tahu. Bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Segala sesuatu pasti Tuhan akan kerjakan. Segala sesuatu Tuhan pasti akan nyatakan. Kemenangan ada di pihak orang percaya, orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, mari Engkau berkati ibadah pagi hari ini di awal minggu di bulan Desember ini. Kami bersyukur biarlah kiranya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berikan hati kami menyala-nyala bagi-Mu Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kami persembahkan yang terbaik, kami bajak hati kami Tuhan. Oh, roh jiwa tubuh kami milik-Mu Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Bapa di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kehadiran
atas seluruh bumi. Mari sembah Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha Tinggi ya Tuhan. ya Tuhan, Tuhan betapa namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh Mari masing-masing sembah Dia. Angkat. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, Yesus dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas betapa mulianya
Kau dahsyat, Kau baik Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, kebaikan-Mu tidak pernah terlambat, senantiasa menolong setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu tepat waktu. Kami bersyukur Bapa, jadikan hidup kami menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kiranya setiap hati kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Oh Yesus, Kau yang menguasai atmosfer tempat ini Tuhan. Luputkan daripada segala kejahatan, daripada segala roh-roh jahat, penghulu di udara. Patahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala roh kegelisahan, roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh yang membuat kami tidak bisa dekat dengan Tuhan, roh penghalang. Oh segala kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ingin menjatuhkan kami dan ingin memisahkan kami dari kasih Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bersihkan Tuhan tempat ini dari segala kuasa-kuasa roh-roh kegelapan, segala kuasa-kuasa roh-roh yang melemahkan jiwa kami, yang membuat hati kami padam dan tidak bisa bergelora, tidak bisa menyala. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kiranya roh jiwa tubuh kami menjadi milik-Mu senantiasa, dan Kau yang akan mencengkram dan menguasai seluruhnya Tuhan hidup kami. Bapa, setiap orang yang mengasihi Engkau menyerahkan roh jiwa tubuhnya kepadamu Tuhan, untuk dikuasai oleh-Mu Bapa, dikuasai oleh roh-Mu yang perkasa, oleh roh-Mu yang penuh kasih, roh-Mu yang akan memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Yesus, supaya ibadah kami bergairah, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kerinduan hati kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Oh Yesus, thank you Jesus. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Kasih-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari angkat suaramu kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari serukan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus
begini sama-sama. Anugerah-Mu bagiku, dan sekalipun Kau tinggalkanku, besar kasih setia-Mu. Ya Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Yang-Mu melimpah, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saya lagi angkat. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yang percaya Tuhan baik, akan nyatakan mujizat-Nya bagi kita. Beri semua kemuliaan, tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu tetap akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Sampai pada detik hari ini Kau tidak berubah Tuhan. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu tetap sampai selama-lamanya, bahkan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah kami dan Kau layak ditinggikan, dipuji. Hanya segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami beralaskan, kami mau sanjung tinggi nama-Mu. Haleluya, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, masih mengantuk. Tetap fokus kepada Tuhan saudara, amin. Sebab kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan berikan kita gairah. Berikan rohnya untuk membakar kita. Ayo kasih salam satu dengan yang lain, kasih tos. Oh, shalom, God bless you. Haleluya. Hey.
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yo semuanya suka. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari memuji Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, lagi Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hey. Tuhan yang layak terima segala pujian kita, amin. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Serukannya sama-sama. Gloria, Tuhan, Gloria. Ini sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudah semangat? Sudah semangat? Mengatakan haleluya sambil kita kepalkan tangan di atas dengan semangat. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Yuk kita tetap akan memuji memuliakan Allah kita
Sebab Dia Tuhan Allah kita membuat mujizat. Ya Allah yang ada di sini. Oh, dari timur, dari barat, dari utara, selatan. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Say, ada gerakan Roh Allah di mana? Di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tunjuk di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Angkat jempol. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lagi, up. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hati, di hati. Ada gerakan Roh Allah di hati. Oh, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di hati. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di hati. Amin. Katakan. Ada gerakan Roh Allah di hati. Oh, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di hati. Amin. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, berikan tangan yuk. Apa? Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan semua. Haleluya. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang, yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus kita yang datang, yang lahir hanya bagi kita umat manusia yang berdosa, yang harusnya kena hukuman, tetapi Dia selamatkan kita semua. Amin. Mari mengucap syukur, bersuka cita. Oh, serukan namanya yang berkuasa. Yo. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Semua. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, tepuk tangan di atas. Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus lagi. Nama Yesus, Say. menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala waktu. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Kalahkan semua Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Suka nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. 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 Terus. Yesus. Yesus. Yes. Nama Yesus di atas. Haleluya, bersorak-sorai bagi Dia. Nama Yesus kita dahsyat, amin. Sudah kasihkan satu kali lagi yang paling dahsyat, paling keras, paling kuat. Dengan kepalkan sepenuh semangat tanganmu di atas. 1, 2, 3. Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Tuhan kita baik dan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, mengasihi kita. Coba kalau Dia seperti kita, saudara, seringkali terlambat. Kita jadi apa, saudara? Sebab iblis itu selalu mengintip dan selalu ambil kesempatan. Celah kecil pun dia masuk. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh merenungkan untuk ikut Tuhan ini harus seperti apa. Harus bagaimana. Belajar dari tahap ke tahap, step by step, level ke level. Terus naik, saudara, bukan makin menurun. Amin. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Ini sudah di tahun 2025 akhir. Mari kita mau lebih lagi dengan Tuhan. 2026, kalau lebih gelombangnya lebih tinggi, lebih besar, nanti kita nggak tahan, saudara. Kalau kita tetap pada karakter yang sama. Satu perkara, saya hanya bisa mengangkat tangan dan memuji, menyembah Tuhan, melayani Dia sampai akhir, sampai Tuhan datang menjemput. Oh Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu.
bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, serukan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Angkat suara. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Siapa yang bahagia, sukacita dalam hadirat Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Sembah Dia. Dia Tuhan Allah yang tidak pernah berdusta akan janjinya. Siapkan hatimu, buka lebar-lebar, berikan porsi yang terbaik, supaya berkat Tuhan limpah atas kita. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu, katakan, bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Buka tanganmu, sembah Dia, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu
hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Seorang Bapak Gembala, angkat tangan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Angkat tanganmu, sembah Dia. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Asmo. Di hadirat-Mu, bahagiaku Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini segenap umat-Mu hadir untuk duduk diam menghadiri Dewan Musyawarah-Mu yang agung di bulan terakhir tahun 2025. Sekaligus kami akan mengenang datangnya Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, limpahi dengan berkat dan anugerah-Mu, bahkan kasih karunia-Mu tetap tinggal dalam setiap hati dan pikiran umat-Mu di tempat ini. Sehingga mereka mengalami pemulihan, kesembuhan, dan bahkan jiwa akan senantiasa bersukacita karena Engkau telah memenuhkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Urapi setiap kami. Kuasailah hati dan pikiran kami. Bahkan pada pagi hari ini, apabila ada segala bentuk kuasa gelap dan roh-roh jahat yang ingin mencuri kebahagiaan umat-Mu dalam beribadah, kami sehati mempergunakan kuasa nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan Engkau pergi, Engkau tidak memiliki hak dan bagian dalam pertemuan ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua yang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa masa sukar ini ada banyak tekanan-tekanan yang berimbas kepada jiwa manusia yang labil, ya, yang seringkali sebentar ketawa, sebentar nangis, dan bahkan ada banyak di antaranya yang merasa seolah-olah Tuhan itu tidak menyertai. Mari pada saat pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk mencermati melalui firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Kalau saudara perhatikan, judulnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam membaca. Pembacaan kitab suci. Ya. Yang pertama tentang iman yang bertumbuh dalam penganiayaan itu merupakan fase di mana tidak bisa dihindari, bahkan ditolak oleh setiap orang yang percaya. Nah, agar supaya kita bisa melalui dan kuat untuk menghadapi segala penganiayaan sehingga kita tidak menyangkal iman percaya kita, maka kita perlu memperkuat dengan secara tekun membaca firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai tolok ukur. Sekaligus firman Tuhan itu punya kuasa dan daya ciptanya tidak hanya menjadikan semacam kayak ya orang tambal sulam. Tapi firman Tuhan itu bisa mempunyai daya cipta yang tidak ada itu bisa menjadi ada. Nah, oleh karena itu mari saya akan mengajak saudara untuk membaca, ya, saling saut bersautan, dan nanti kita akan membahas bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang awal yang ganjil, lalu jemaat yang saya genap, ayat 10 genap, yang ganjil, dan seterusnya saling saut bersautan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 11. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bersama-sama 2, 3.
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini mengisahkan tentang Paulus yang mengajar anak didiknya yang pertama, Timotius. Maka Timotius ini diingatkan sebagaimana Timotius ini akan dapat memiliki kekuatan batinia dan jasmania untuk menghadapi tekanan-tekanan, bahkan menghadapi orang-orang tertentu yang sinis dan yang tidak mau diajar tentang jalan Tuhan. Maka Paulus itu memberitahukan kepada Timotius bahwasanya yang terpenting Timotius itu harus menjadi teladan, menjadi pembuka jalan melalui sikap hidupnya seperti yang Paulus ajarkan. Maka Paulus berkata, tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku. Jadi ajaran dari Paulus yang diberikan kepada Timotius adalah ajaran Kristus. Bukan ajaran yang pernah dimiliki oleh Paulus, di mana dia adalah seorang ahli Taurat dari golongan Farisi dan hidup selalu bergaul dengan para Saduki. Nah, disinilah maka Paulus menyatakan, ikutilah ajaranku yang telah aku sendiri rubah. Bukan menuruti para ahli Taurat, tapi aku menuruti ajaran Kristus. Antara lain cara hidupku. Cara hidupnya Paulus berubah. Tidak mewah dan tidak menuntut segala sesuatu harus dituruti. Tapi cara hidupnya Paulus itu meskipun pas-pasan dan bahkan pernah mengalami kekurangan, tapi Paulus tidak pernah meninggalkan imannya. Itu persoalan yang perlu kita cermati. Ya. Lalu yang kedua adalah pendiriannya Paulus. Pendiriannya itu teguh, tidak goyah, tidak kanan kiri, tapi tetap berjalan kepada ajaran Kristus. Pendiriannya itu kekeh. Artinya Paulus tidak akan menyangkal dengan tawaran-tawaran apapun. Walaupun hidupnya harus menempuh yang namanya padang gurun, kesengsaraan. Jadi Paulus mempunyai pendirian yang kokoh. Didasari oleh apa? Yaitu imanku. Tolong digarisbawahi kita semua. Imannya Paulus itu bukan beriman kepada Taurat saja. Tapi Taurat yang digenapi oleh Kristus. Sehingga Paulus menyadari bahwa bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Justru berubah, rela menyerahkan nyawanya demi untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan akibatnya akan juga diterima oleh Paulus sendiri. Dengan cara kasih itulah maka Paulus juga akan diselamatkan. Nah, kemudian tentang kesabaran Paulus. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak sabar. Doa ingin cepat. Permintaan apapun ingin cepat. Ya, tidak mempunyai kesabaran.
Apalagi menghadapi orang-orang atau keluarga, anak-anak zaman sekarang ini perlu dididik dengan kesabaran. Namun kesabaran ini bukan berarti untuk membiarkan anak-anak kita itu ya ndodro gitu lalu saenak dhewe, tidak. Kesabaran yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kesabaran yang tetap didasari oleh kasih. Lalu selanjutnya kasihku. Nah ini ya, kasihnya Paulus itu tidak akan dapat diragukan lagi. Berbeda dengan ketika dia menjadi seorang ahli Taurat, maka dia adalah suka menganiaya dan tidak punya kasih mentolo. Sehingga Stefanus itu mati dirajam atas komandonya Paulus. Maka disitulah Paulus menyadari dan mengingatkan bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang pernah menyakiti orang lain. Hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia dari Tuhanlah, maka Paulus dapat dihindari atau menghindarkan diri dari maut. Dan pesan yang diberikan kepada Timotius terakhir adalah ketekunanku. Kenapa ketekunan ini ditaruh yang paling belakang? Karena semuanya itu membutuhkan ketekunan. Kalau tidak tekun, cuma rok-rok asem, maka disitulah akan timbul masalah. Melayani tidak tekun, mengasihi tidak tekun, kerja tidak tekun, delok ngaleh ini. Sekarang ini ada banyak delok dodol gedang goreng gak payu, dodol limpang-limpung, nanti gak ini payu, dodol rujak, nanti dodol ini, dodol itu. Nah akhirnya tidak tekun. Mari, akhirnya apa yang dikerjakan itu tidak akan membuahkan hasil yang dapat memuaskan jiwa dan roh tubuh kita. Mari kita perlu tekun, ibadah pun ya juga perlu tekun. Tekun. Kalau kita sedang memperjuangkan segala sesuatu, perlu tekun, tidak bisa instan. Memang ada kalanya instan itu bisa terjadi. Nah itu memerlukan basic atau dasar iman percaya kita itu sampai di mana. Dan Tuhan amat sangat tahu ini krusial atau tidak, ini urgent atau tidak, perlu dijawab dengan segera. Amen. Maka perlu didasari dengan ketekunan. Satu contoh, coba kalau Anda suami istri, ada salah satu yang selegensi, kalau Anda tidak punya ketekunan, wis barbar, wis narono. Iya, saudara. Lah kalau narono terus piye? Anda mengingkari imanmu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan dengan apapun juga, garis bawahi. Ini perlu kita terus membacanya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan dengan kondisi apapun dari kedua belah pihak. Loh kok menengahi? Tidak bisa. Lalu saudara mungkin ada yang mengatakan, nah itu ya sudah. Yang sudah kadung ya sudah. Lah yang belum ini loh. Yang sudah kadung bagaimana? Tuhan itu kasih. Diberikan cara.
Seperti Paulus. Paulus dulu begitu. Sekarang setelah mengenal kebenaran, dia tetap mempertahankan, tekun mempertahankan jalan kebenaran itu. Maka Tuhan mengampuni dan Tuhan menyatakan dosamu yang merah seperti kirmis itu akan diputihkan seperti salju. Pelanggaranmu akan dipisahkan seperti timur dan barat. Kesalahanmu itu akan ditenggelamkan di dalam tubir laut yang dalam yang tidak dapat terjangkau. Artinya Tuhan akan melupakan semuanya. Maka dikatakan istilah Alkitab, Anda akan menjadi ciptaannya yang baru. Nah setelah pernyataan Paulus kepada Timotius ini, maka tidak sekedar memberikan wejangan, tidak sekedar memberitahukan tentang jalan kebenaran, tapi Paulus ingin supaya Timotius itu juga ikut mengalami seperti apa yang pernah dialami oleh Paulus. Maka mari coba ayat 11, tolong 2 Timotius pasal 3 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripada segala bentuk, padanya itu nyanya itu adalah segala bentuk aniaya dan penderitaan. Nah saudara bisa membaca untuk mengerti ayat 11 ini ketika Paulus sedang menginjil diutus oleh Tuhan yang menderita di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Anda bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul. Nah oleh karena itu pentingnya saudara itu terus tekun di dalam membaca firman Tuhan. Mengikuti para pendahulu kita, bagaimana mereka itu kok bisa hebat. Padahal Alkitab jelas menyatakan bahwasannya Elia itu orang biasa sama seperti kita. Apakah Elia tidak pernah lari dari ketakutan? Pernah. Kalau saudara membaca di dalam kisahnya, Elia dikejar oleh Isabel, ya, diancam akan dibunuh. Elia pun lari ketakutan, menghindari. Nah oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita tetap mengenal tentang jalan Tuhan, memang jalan Tuhan itu tidak semuanya itu mulus seperti jalan tol, tapi ada gerunjalan-gerunjalan. Sebetulnya kalau saudara sadar, di jalan tol pun juga dipasang apa? Kayak pentolan-pentolan itu, saudara. Ya, center line-nya itu kasih pentolan-pentolan. Bahkan tempat-tempat tertentu, tidak tahu karena jaraknya lempengnya terlalu jauh, lalu dikasih garis-garis gerunjalan-gerunjalan. Supaya mengingatkan kita, supaya kita waspada. Ojo kenaan, ojo ngelenyer terus lali bablas, nanti tahu-tahu nabrak tidak karu-karuan saudara. Apalagi kalau pada waktu hujan, darah kenceng saking enak itu terus tancap gas saja. Kalau saudara tidak waspada, di depan ada mobil Anda yang tidak ngatasi. Mbok rem dadak ya nanti mesin ngosel-ngosel bisa selip dan bisa guling. Bahkan bisa membahayakan jiwa kita. Maka disitulah letaknya yang namanya sengsara itu sebagai rambu-rambu bagi kita. Ya, saudara pernah mikir enggak? Kenapa orang kok bisa kena sakit akibat? Tadi sempat ada jemaat yang nyaksi. Kenapa kak ini? Oh,
mangan menyok terus ngedrop saudara. Mangan menyok kaken. Menyok memang dilihat di Google karena bisa menurunkan tensi. Tapi mergo kaken, kenaan menyok, terus akhirnya ngedrop saudara. Coba, ya. Nah semua itu pasti apa? Harus ada penguasaan diri, maka disinilah letaknya. Ya, segala sesuatu tidak boleh kita karena kenaan seperti yang di jalan tol itu lalu saudara genjot kayak nancep gas, tahu-tahu mendadak ada sesuatu di depan kita tidak ngerti. Nah itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ayat 11 ini kalau kita cermati itu pernah dialami oleh Paulus dan pengalaman Paulus ini disampaikan kepada Timotius. Maksudnya gini, wah coba di tentang semua penganiayaan. Memang itu merupakan rambu-rambu. Nah kalau kita bisa menerima segala halangan, rintangan, tentu tidak dihadapi dengan sungut-sungut. Ngeluh terus saya. Hari-hari ini orang itu sudah susah, jangan banyak mengeluh. Nah biasanya orang mengeluh itu apa? Kakek nuntut, jaluk enak terus saya. Soro saya di moh. Mari tidak bisa. Anda jangan membiasakan diri untuk enak terus dewe. Nah, nanti akhirnya Anda akan soro dewe. Iya saudara. Namun kalau kita ini mau nerima tentang sengsara. Tentunya sengsara yang diizinkan oleh Tuhan itu tidak diperkenan untuk melampaui kekuatan kita. Kok gak amin belas. Kita harus ingat itu. Setiap ada segala sesuatu, eling firman Tuhan itu jamin. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Kemarin sempat di menara doa Yeremia 29 ayat 11. Saudara dibahas, disampaikan oleh yang menyampaikan firman Tuhan yang bertugas. Itu jangan dianggap, oh itu kan biyen. Tidak, ingat firman Tuhan itu gak tak giatno ini ora. Firman Tuhan itu kekal. Bisa terulang bagi orang yang percaya. Aku gak ngamuk loh, tak banterno supaya barangkali saya ono sing ngantuk. Karena bagaimana? Ini adalah tugas dan kewajiban saya untuk mengingatkan jemaat. Ojo isine gegeran tok ae. Gegeran karena apa? Karena ingin memenuhi keinginannya pribadi. Tapi tidak sadar kalau dia sedang memenuhi keinginan pribadi, merugikan orang lain. Betul enggak? Nah itu yang tidak boleh. Mari kita ini sama-sama seperjuangan, berat sama terus ringan. Nah iya. Nah harus, bahkan kalau kita melihat ada salah satu di antara kita yang lagi soro, ya mari kita ulurkan tangan. Tak punya kesempatan untuk berbagi menjadi saluran berkat, berkati dia. Kalau tidak punya finansial ya hibur dia dengan perkataan yang membangun. Yang memberikan dia semangat yang baru. Kan begitu. Karena yang jelas dikatakan ayat 11b, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepas
lepaskan aku daripada penganiayaan dan penderitaan. Baik yang di Antioquia maupun di Listra dan di Ikonium dan di berbagai tempat sampai perjalanannya ke Roma. Tuhan menyertai Paulus. Ingat itu. Maka ayat 13-12, mari ayat 12. Nah, inilah yang pernah saya katakan, tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari permasalahan ini. Mari kita baca 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Ya. Mungkin ada yang bilang, no, gak enak, ya enak gak ibadah. Nah, makin Anda tidak ibadah ya makin nyungsep. Saudara. Yang jelas ada kata awal, memang. Memang itu piye? Artinya piye memang? Pastinya tidak bisa dilewati. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Nah ini yang perlu Anda garis bawahi, hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Jangan ibadah abal-abal, ibadah tanpa kebenaran maksudnya. Ibadah yang didasari kebenaran Kristus, ajaran Kristus seperti tadi ayat 10 ini tadi. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Akan menderita aniaya. Aniaya apa? Anda mesti meluangkan waktu ibadah pada hari Minggu libur. Anda kan berkorban waktu. Belum lagi Anda tergerak untuk memberikan korban syukur, entah korban yang lainnya. Saudara, itu kan ya juga salah satu bentuk aniaya, menderita aniaya. Belum lagi nanti saudara bisa saja karena asarnya tidak lihat. Anda datang terus belum disalami, enggak guyu, Anda tersinggung. Nah itu ya juga sebuah bentuk aniaya. Jadi yang terpenting adalah ketika Anda akan berangkat dari rumah, Anda tidak cari manusia siapapun. Memang gereja menyediakan para pelayan. Tapi pelayan pun juga tidak sempurna. Jadi Anda perlu siap mawas diri. Perlu benar-benar mengalami kemerdekaan dan keyakinan bahwa Anda beribadah mencari Tuhan, bukan mencari manusia. Nah itu saudara. Belum lagi Anda kalau ditegur, wes salah nambah ngamuk. Wes salah loh, bisa ngamuk. Kira-kira gimana? Wong ngene iki njaluk dicewer kupinge. Nah, saudara, salah kok ngamuk. Gak salah wae bisa diam kok kadang-kadang salah paham. Nah inilah yang harus kita cermati. Beribadah di dalam Kristus Yesus. Nah, lalu Paulus memberikan sebuah perbedaan. Ini Paulus berbicara kepada Timotius yang dianggap mewakili orang-orang yang benar-benar ibadah di dalam Kristus Yesus. Tapi ternyata juga ada orang yang tidak beribadah di dalam Kristus Yesus. Nah orang itu yang tipe bagaimana? Ayat 14. Oh ayat 13. Ayat 13. Nah mari kita baca 2, 3. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan
sesatkan. Mari kita perhatikan. Menjadi doa saya sebagai gembala sidang. Di sini tidak ada tipe orang yang seperti ayat 13 ini. Kok gak amin? Amin sebentar. Nah, gitu. Harus yakin. Meskipun memang ada saidi-saidi. Ya perlu dikikis habis. Kita tekon di mau. Ya saya harap ibadah itu ndak usah kaku. Yang guyu ya senep. Saudara ya. Amin. Ya. Jadi kita jangan menjadi orang yang seperti yang di ayat 13 ini. Karena yang jelas mereka itu suka menyesatkan dan disesatkan. Coba Anda garis bawahi. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Nah ini kalau saudara baca di Wahyu, kitab Wahyu, biarlah mereka yang jahat makin berbuat jahat. Nanti terjadi. Jadi jangan sampai kita ini melatih diri kita untuk berbuat jahat. Karena orang jahat itu pasti akan menyesatkan banyak orang dan bahkan dirinya sendiri tersesat oleh karena tindakan kejahatannya sendiri. Bukan dari orang lain. Karena dia itu mempunyai karakter jahat, suka menyesatkan orang, maka dirinya itu akan disesatkan oleh apa? Oleh bukan orang lain, oleh karena kejahatannya sendiri. Itu loh yang dimaksudkan ayat 13 ini. Maka benar-benar kita perlu menolak dalam nama Yesus. Jangan sampai kita ini menjadi tipe orang yang semacam ini. Amen. Nah sehingga Paulus memberikan nasihat gini. Ayat 14, ayo. Coba ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Sampai di sini dulu. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Maka kebenaran itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Perlu terus ditindaklanjuti sampai kepada nurani kita. Sehingga nurani kita ini akan dibuat yakin bahwa ini benar. Aku tidak akan melakukan di luar kebenaran itu. Nah itu maksudnya. Karena yakin itu, meyakini itu sudah tidak bisa diganti dengan apa. Meskipun nanti akan ditawari yang lebih enak, yang gini, enggak. Bisa memiliki kemampuan untuk menolak segala kenikmatan dunia. Masih tetap memilih ikut Yesus Kristus walaupun menderita.
Lalu apa? Paulus ini tidak egois. Karena dia pernah mengalami, makanya nasihatnya ya, selain engkau terima ajaranku, engkau yakini ajaranku dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bukan Paulus itu pingin dihargai, tapi maksud ayat ini adalah, hei engkau Timotius, engkau harus mengerti tentang apa yang aku ajarkan. Engkau harus ikut teraniaya atau menderita seperti yang aku sendiri juga mengalaminya. Itu loh yang dimaksudkan ayat 14 ini. Bukan mengingat tentang harus Paulus diagungkan, dimuliakan ini. Ya dihormati, itu wajib bagi kita untuk kepada para pemimpin. Pemimpin FA, pemimpin diaken, diakones, maupun pemimpin kelompok sel dan lain sebagainya. Terutama pemimpin rumah tangga itu harus dihormati. Amen. Nah semuanya ini dari ayat 10 sampai 14 itu pun bukan serta-merta lalu kita bisa melakukannya. Dengan apa Anda dan saya ini bisa? Ayo. Intinya adalah Anda ikut Yesus, Anda beribadah, itu disertai dengan aniaya dan penderitaan, Anda tetap tegak, tidak menyangkal imanmu. Bisa kuat karena apa? Ayo kita baca ayat 15. Nah ini, mari kita baca 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah ayat 15 inilah yang dimaksudkan dalam judul khotbah ini. Bertumbuh dalam pembacaan kitab suci sejak kecil. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih melihat ada yang tidak mendorong anak-anaknya untuk diantar ke sekolah minggu. Mereka tidak didorong untuk ikut youth. Kalau ada di gor sana hahaha ya banyak yang malah ya di sana. Ya. Saya berapa waktu yang lalu pernah diajak ke mall ya, ke Tunjungan Plaza karena saya lagi ada keperluan keluarga. Lalu saya melihat, waduh, lihat dari lantai berapa, lihat bawah itu di base sana. Mereka bengak-bengok, sorak-sorak. Ya hanya mencari kesenangan duniawi saja. Saya jamin mulai tetap sedih. Mulai tetap susah. Tetapi kalau kita mengacu dari ayat 15 ini, coba Anda perhatikan. Ketika kalau kita mendorong anak-anak kita mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Hikmat di sini bukan hikmat hanya terbatas knowledge, ilmu pengetahuan. Makanya bagi anak-anak muda, kalau lagi ujian, lagi ulangan, lagi waduh kalau pas ibadah, waduh gak bisa, aku gak punya waktu. Tapi kalau saya perhatikan, sebenarnya tidak sepenuh waktu untuk belajar, tidak.
Masih sana sini punya waktu. Nah ibadah paling-paling ya paling lama ya 2,5 jam lah. Tapi mereka mengabaikan, menganggap bahwa itu tidak penting. Lalu nanti akhirnya waktunya yang mepet itu karena sudah dibuat yang lain-lainnya. Sehingga dia beralasan untuk aku belajar. Percayalah kalau ayat 15 ini saudara alami, kaum muda remaja semua yang lagi sekolah. Itu dapat memberikan hikmat kepadamu sekaligus menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ganda. Dunia dapat, sorga dapat. Nah itu saudara. Jangan tidak percaya. Ayo para bapak ibu dorong. Anak-anakmu yang masih remaja muda, dorong dia. Apalagi yang masih anak-anak. Sekolah minggu terus berupaya. Yot juga terus diadakan. Sampai-sampai saya pesan kepada bendahara gereja. Harus disupport kalau tidak ada keuangannya. Iya. Kita perlu berkorban untuk mereka semua karena mereka itu adalah generasi penerus yang nantinya akan menjadi tiang penopang gereja. Amen. Nah sehingga gereja itu akan berkesinambungan terus berjalan makin lama makin semarak. Jangan padamkan semangat ini, ya. Saya sangat tertarik ayat 15 di bagian B. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi sehingga kenapa kok dituduh? Oleh iman kepada Kristus Yesus. Punjernya, puncaknya tidak kepada yang lain. Karena yang lain itu bisa. Kelihatannya benar tapi itu imitasi. Barang imitasi itu selalu cuma mukanya baik, mukanya indah, tapi dalamnya bobrok, bosok. Ya. Nah lalu Paulus itu memberikan alasan kepada Timotius. Kenapa aku harus menekankan kepadamu untuk mengenal kitab suci. Dan engkau juga berbahagia punya nenekmu yang bernama Louis. Dan ibumu Eunike yang mengajar engkau sejak kecil. Dan sebetulnya Paulus juga bangga kepada Timotius. Engkau sejak kecil mau mentaati dan mempercayai, meyakini tentang itu. Disuruh apa? Mempertahankan. Lalu supaya Timotius itu tidak goyah dan tidak ragu. Maka Paulus menyatakan dalam ayat yang ke-16. Coba mari kita baca ayat 16. Mari kita baca ayat 16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anda perhatikan. Jadi artinya orang yang terus tekun di dalam firman Tuhan, mengajar menyelidiki dan meyakini firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Saya tanya saudara, kalau Anda disuruh memilih ayat ini mengajar tentang apa? Yang paling penting kepada anak didik kita, kepada kita semua, mengajar tentang dedikasi, tentang sopan santun, tentang apalagi kredibilitas kita. Itu loh. Itu yang terpenting mengajar itu. Kalau soal mengajar tentang ilmu pengetahuan itu pasti Tuhan beri. Tidak mungkin tidak.
Jadi bagi para kaum muda di tempat ini, Anda jangan takut untuk tidak beribadah. Anda jangan takut ketika beribadah lalu kehilangan waktu untuk tidak punya waktu belajar. Percayalah. Saya simpel saja. Pelajaran, satu mata pelajaran. Mungkin Anda diberi 100 soal. Waktu ujian atau ulangan yang keluar berapa soal? Masa semua? Ayo jawab. Ya paling-paling yang 20. Mungkin, saudara. Lah ketika Anda tidak mementingkan ibadah, Anda enggak bisa untuk konsentrasi iki sing kok piye. Lah yang penting kan nanti waktu ulangan, waktu ujian Anda keluar persoalan di mana ketika engkau enggak ibadah, maka Tuhan memberikan apa? Memberikan apa tadi? Mengajar kita, iki loh. Dititik beratkan dia bisa seperti itu, saudara. Dan nanti saudara kan bisa punya waktu enggak terlalu panjang, tapi saudara bisa menyelesaikan soal-soal ulangan atau ujianmu, gitu loh. Itu jelas. Itu banyak kesaksian dulu waktu saya masih pemula. Ya. Dan bahkan firman Tuhan itu, kitab suci itu bisa menyatakan kesalahan. Iki salah loh, ojo. Anda punya hikmat. Oh, ini ternyata salah. Ojo diterusno. Ini ternyata salah. Ya. Dan bahkan yang sangat luar biasa, yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Nah ini. Siapa di sini yang merasa bahwa kelakuannya itu sudah tidak cacat celah, tidak ono, tidak ada satupun. Semua pasti punya kelakuan-kelakuan buruk dalam satu sisi. Amen. Tapi bukan berarti lalu itu diterusno. Oh ya memang sadar aku, memang anakku ingin punya kelakuan ini. Enggak, Tuhan ingin supaya kita sempurna. Jadi ada kelakuan-kelakuan tabiat yang tidak benar, itu bisa diperbaiki oleh karena keyakinan kita masing-masing untuk menuruti firman Tuhan. Lalu apa lagi? Bisa mengarahkan, mendidik orang dalam kebenaran. Wah ini saudara, puncaknya. Jadi anak kaum muda, engkau akan dididik untuk mengenal jalan kebenaran. Dan puncaknya, kalau kita menyadari iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan iman itu akan bertumbuh oleh karena punya dasar firman Tuhan yang kuat. Mari kita baca ayat 17. Saya minta pemain musik Song Leader WL naik ke depan mimbar. Dan para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Ya. Ayo kita baca ayat 17 dengan suara yang lantang. 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Amin, amin. Kata dengan demikian itu tidak bisa lepas dari satu bagian ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-12 ya. Dan juga ayat yang ke-15 dan 16 itu yang dimaksud dengan demikian, khususnya adalah lengkapi dan perkokohlah iman percayamu melalui yang namanya penderitaan, aniaya, dan terus tekun percaya hanya kepada firman saja. Amen. Sehingga Anda dan saya diperlengkapi. Dan bahkan Anda bangga enggak kata dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Artinya kalau saudara menyadari tentang apa yang kita pelajari pagi hari ini, Anda itu akan diubah menjadi tetap milik kepunyaan Allah. Dan kepunyaan Allah selalu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Anda tidak akan memiliki keinginan untuk melakukan seperti ayat 13 itu tadi. Jahat menjadi orang jahat. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk memperlengkapi roh, jiwa, dan tubuh kita melalui sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Yang kita yakini itu bukan ritual, tapi itu merupakan sebuah penghormatan kita untuk mengenang korban Kristus untuk kita semua. Karena tanpa itu Anda dan saya akan binasa. Jangan pernah menganggap bahwa dirimu bisa menyelamatkan sendiri. No, tidak bisa. Omong kosong. Hanya ketika Anda mengakui bahwa karya salib itu sanggup untuk menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kita, untuk diubah atau merubah arah tujuan neraka itu kepada surga, maka milikilah iman percayamu. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing ambil saat teduh, berdoa. Apa yang sedang engkau perjuangkan? Maka momen seperti inilah momen yang sangat tepat. Ketika kita masing-masing diingatkan bahwa aku telah diselamatkan oleh karya salib. Namun aku masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelamatkan keluargaku yang paling utama. Panggil nama anak-anakmu, saudaramu, suamimu. Percayalah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendengar seru doa kita. Lewat doa artinya kita menyerah, tidak berdaya,
tidak memiliki kemampuan apapun untuk berbuat sesuatu untuk orang lain, terutama untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Maka ketika engkau berseru, Tuhan tahu, Tuhan rindu. Terus berdoa. Sampai doamu engkau yakini pasti Tuhan dengar. Apapun permasalahanmu, usahamu, kesehatanmu, keluargamu, hidup nikahmu. Sekarang. Jangan tunda. Ini kesempatan anugerah, jangan sia-siakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Nama-nama yang disebut, persoalan-persoalan yang disampaikan kepadamu, tidak sukar bagimu ya Tuhan untuk merubah, karena itu adalah sifat dan kehendak-Mu agar supaya setiap umat-Mu yang percaya tidak akan sampai jatuh tergeletak. Engkau akan segera menolongnya. Langit dan bumi adalah milik kepunyaan-Mu. Bahkan firman-Mu itu akan tetap menjamin ya dan amin. Terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu yang kurasakan. Silakan dibagi. Lebih tinggi dari langit biru, yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain pujian sembahkan. Angkat suaramu jemaat. Kasih setiamu, angkat suaramu, lebih tinggi dari langit biru. Ini merupakan doa permohonan lewat pujian penyembahan. Ada kuasa dari sorga turun untuk meyakinkan iman percayamu. Yang Kau
Tuhan.